Rencana manusia hanyalah sebatas rencana yang bisa hilang lenyap tak bersisa. Seperti Angel yang berkurung duka mendalam saat ayah tercintanya jatuh sakit dan mengalami koma. Angel yang masih berusia 16 tahun dengan segala mekar impiannya langsung layu terkulai lemas tak berdaya saat mendapati rencana Tuhan yang tak pernah ia bayangkan. Papaku koma tiba-tiba. Bapakku koma jam 12 malam. Terus aku teriak kan takut gitu. Mamaku cuman ibu rumah tangga aja biasa gitu, nggak ada pekerjaan dan kita ada 6 bersaudara yang sama sekali nggak bisa cari uang gitu kan, uang jajan aja masih minta. Ya udah dari situ papaku koma, aku berdoa, aku bilang Tuhan jangan sampai papaku kenapa-kenapa gitu kan, karena aku berpikir ya selain memang aku sayang sama papaku, aku nggak mau papaku kenapa-kenapa apalagi pergi. Ya terus keluarga ini siapa yang mau pelihara gitu kan. Sempat stres sih, aduh ini harus gimana, karena ada 5, mami nggak ngapa-ngapain. Ada tabungan, memang ada banyak, cuman kan hari demi hari dipakai habis lah. Karena mungkin masih muda nggak bisa menerima kenyataan hidup, aku kabur dan tapi ya habis kabur situ ya aku balik lagi ke rumah. Aku ya berusaha memberikan yang terbaik buat adik-adik lah. Waktu itu dia cukup terpuruk sekali karena ya dari mulai kita dikabarin papanya meninggal sampai 3 hari di rumah itu dia ya kelihatannya sih dia fun, dia senyum, tapi saya tahu setiap malam tuh dia yang telepones, gue nggak kuat. Orang yang dicintainya itu pergi dalam damai. Pergi meninggalkan segala kenangan indah, juga keraguan anak-anak tercinta tentang masa depan mereka. Sebab ibunda tak bekerja, sementara mereka harus hidup. Maka disitulah Angel bagai menemukan sepasang sayap kekuatan hidup. Papaku pernah bicara gitu kan, Angel, satu waktu setiap manusia itu pasti akan pergi. Kalau papa harus pergi meninggalkan kamu nggak usah takut, ada Bapa di surga yang tidak akan pernah meninggalkan kamu gitu kan. Sedih sih memang, nggak terima, sedih, cuma dapat hiburan-hiburan yang aku mungkin nggak bisa dapat dari dunia ini. Jadi aku bener-bener ngerasa dapat kayak hiburan dari Tuhan sendiri gitu buat aku. Akhirnya ya udah, dan di situ kita mulai menjalani proses di mana satu keluarga yang udah nggak ada bekerja lagi gitu kan. Pekerja keras banget, apa yang dia mau dia harus kejar dan dia harus dapat. Dan apalagi kan dia mikir siapa lagi yang bisa bantu keluarga. Nah di situ saya lihat banget Angel berusaha mati-matian untuk kita semua, dan di situ aku bangga dan salut. Tadinya yang saya tahu cuman menyalurkan bakatnya. Tapi lama-lama dengan keadaan yang terjadi salah satu dengan papanya meninggal, Angel di situ dia jadi tulang punggung keluarga. Lantai kehidupan yang dulu beralaskan pualam kini berganti semak perdu, penuh duri dan menyakitkan. Angel merasakan betapa perih hidup dalam kemiskinan, bertahan lapar dan kekurangan makanan. Di saat papaku pergi itu ngalamin yang namanya makan itu hampir seminggu tuh makanan dipanasin gitu. Kayak aku kan orang Manado, rica-rica dari warnanya merah yang enak gitu, yang coklat gitu, ayam rica-rica sampai yang rada kehitam-hitaman gara-gara harus dipanasin terus gitu kan. Saking supaya kita bisa bertahan untuk makan. Dan kita dari uang jajannya banyak banget dikasih papa, itu kita cuman kadang kita nggak dapat uang jajan karena kita harus irit karena papa udah pergi gitu. Akhirnya di satu titik harus bayaran sekolah, 6 anaknya ini harus bayaran sekolah. Kita bingung, mama juga udah cuma bisa nangis. Mama bingung, Dek, mau dapat duit dari mana? Terus akhirnya aku udah gak kuat, aku bilang, aduh Tuhan, aku bilang gitu, aku gak bisa nyari uang, aku bilang gitu, aku gak bisa syuting, gak bisa ngapa-ngapain, aku mau ngapain gitu, adik kakak masih sekolah, mama cuma gak ada kerjaan. Dia tiap malam yang saya tahu dia berdoa puasa sampai akhirnya benar-benar turning pointnya di sinetron Bidadari itu dia bisa keluar dari keterpurukannya dia, dari duka citanya dia. Sengsara yang makin menjepit membawa Angel dalam ketenangan doa. Ia pasrahkan semuanya pada Tuhan.
Dan keajaiban itu terjadi tanpa pernah ia duga sebelumnya. Ya udah, akhirnya setelah aku doa, aku bilang, Tuhan, aku nggak mau mengandalkan manusia. Papa bilang manusia pasti mengecewakan. Tapi saudara mau pinjemin, cuma mereka juga butuh uang. Karena kayak aku bilang, kalau memang Tuhan yang memelihara hidup aku selama ini, tolong keluarga ini. Bener, tiba-tiba 1 minggu kemudian, tanpa aku menyerahkan dokumentasi aku, biodata aku dipanggil di Multivision Plus. Akhirnya dipanggil salah satu production house, disuruh casting dari ratusan orang, Mbak, cantik-cantik gitu kan. Aku nggak pede, aku nggak bisa acting, nggak bisa segala macem gitu kan. Di situ malah aku langsung diminta untuk jadi peran pengganti Lala dalam sinetron Bidadari gitu. Aku bilang, oh Lord, aku bilang gila, thank God banget Tuhan, thank you banget gitu. Ternyata apa yang selama ini kalimat-kalimat yang aku percaya yang ada di firman Tuhan itu ternyata itu benar dan digenapi, dan ternyata memang Tuhan aku hidup dan Tuhan ini yang Tuhan aku memelihara aku gitu kan. Di saat yang tepat pada waktunya Tuhan nolong gitu kan. Bayangkan dari titik itu kita bisa beli mobil, kita bisa beli rumah, kita bisa bayar semua sekolah-sekolah adik, dan itu aku bilang terima kasih banget buat Tuhan, karena rencana Tuhan pasti indah pada waktunya. Sinetron berjudul Bidadari membawa sosok Angel Karamoy ke tangga popularitas. Berperan sebagai bidadari bersayap, bertongkat kecil, jadilah Angel sang bidadari yang digemari pemirsa. Sinetron Bidadari dulu salah satu sinetron favorit juga. Karena memang setiap hari Minggu ya kan, sinetron favorit yang ada Ibu Pri gitu kan, so sweet banget gitu kan. Dan akhirnya aku harus masuk ke situ. Sempet nervous, sempet takut. Cuman akhirnya semua itu berlalu karena memang ternyata setelah aku terjun tidak seperti apa yang aku bayangkan gitu, tidak seperti apa yang aku takutkan. Waktu dia pertama kali di sinetron Bidadari, kita happy banget lah ya, pasti siapa sih yang gak bangga. Aduh, temen gue sekarang udah di TV, yang kemarin banjir-banjiran bareng. Ya sebagai tante sih kita seneng aja ya, senang pastinya, bangga. Oh ternyata ponakan kita tuh bisa main sinetron juga. Ya perasaan lihat saudara masuk TV pasti bangga, dan ya enaknya sih suka ditanyain sama teman-teman, saudara kamu masuk TV ya. Jadi ya bisa dibilang saya nebeng ikut terkenal, bisa dibilang seperti itu. Segala takut dan cemas yang pada mulanya mengepung berangsur-angsur pergi, berganti rasa percaya diri, hingga Angel merasakan betapa di lokasi syuting semua orang begitu baik padanya. Ketemu dengan pemain senior yang sangat friendly, sangat rendah hati, mau menegur pemain baru, yang mau gabung sama pemain-pemain baru. Ibaratnya kan aku dulu baru banget gitu kan. Di situ ada Marini Zumarnis, dia baik banget waktu, kamu jadi Lala ya. Dia banyak ngajarin aku. Marcelino Lefran yang jadi papanya Lala. Terus Kak Maudi Wihelmina gitu kan. Mereka sangat-sangat baik dan mereka welcome banget. Kita sih berdoa ya mudah-mudahan jangan sampai lah gitu kan. Kita sih berdoa supaya karirnya dia semakin bagus lah ya. Kita lihat dengan perkembangannya dia di sinetron, kemudian di drama-drama biasa-biasa itu ada kan Den. Tiada yang kebetulan di dunia ini karena semua berjalan sesuai rencana Tuhan. Seperti Angel yang bersiram kenikmatan hidup juga bersulang di cawan sukses. Dan itu semua bukanlah kebetulan belaka. Sebab ada tangan Tuhan bermain di sana. Buat aku ya, aku bisa main sinetron, aku bisa jadi seorang entertainer ya itu karena anugerah aja dari Tuhan gitu. Karena memang cita-cita aku nggak pengen jadi artis gitu. Karena ya tiba-tiba kebetulan itu yang membuat aku bisa menjadi seperti sekarang ini, dan kebetulan itu aku yakin itu bukan satu yang kebetulan. Tiba-tiba dia main sinetron dan tiba-tiba dia dikenal banyak orang, dan aku senang karena Angel juga dan sosoknya juga yang mulai dewasa dan makin penyayang. Dia nggak mau banget kalau misalnya ngelihat Dani sedih, adik-adik sedih. Dia pasti nanya, kenapa? Gitu. Pasti dia bantu.
pasti dia bantu banget. Dan aku kadang-kadang mikir, ini Angel itu ade atau kakak gue sih ya. Karena aku ngelihat emang figurnya Angel sesuai dengan namanya malaikat kali ya. Apalagi untuk ngebantu keluarga itu aku seneng banget gitu. Karena gile, umur seaku tuh aku udah bisa ngebantu keluarga aku, itu menjadi sesuatu hal yang anugerah yang besar aja gitu buat aku.